Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Para jemaah Masjid Menara FBF yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bersilaturahmi dan juga bertatap muka, serta bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul SAW di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat puasa, baik itu syarat wajib, syarat yang menjadikan orang wajib puasa, atau juga syarat sah puasa. Dan setelah itu kita masuk pada pembahasan rukun puasa. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang rukun yang pertama, yaitu tentang niat. Kita sudah bahas tentang apa itu niat, kemudian apakah niat puasa harus setiap malam atau cukup satu kali untuk satu bulan. Kita sudah bahas, dan kita juga sudah membahas tentang kenapa ada redaksi niat nawaitu shaumal ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Kita sudah bahas itu. Artinya setelah pembahasan niat, rukun kedua dari puasa adalah imsak. Imsak itu artinya menahan. Jadi rukun puasa ada dua. Pertama niat, kemudian dia menahan dirinya dari apa? Dari segala hal yang membatalkan puasa. Jadi rukunnya dua. Jadi orang nggak bisa cuma nahan lapar, nahan bergaul dengan istri, tapi nggak ada niatnya, nggak disebut puasa. Dia imsak benar, tapi tanpa ada niat, maka imsaknya tidak digolongkan puasa. Sama seperti orang yang cuma niat doang, tapi nggak ada imsaknya, maka rukunnya cacat. Kalau rukunnya cacat, puasanya tidak ada. Jadi rukun puasa dua, niat dengan imsak. Imsak itu artinya menahan. Menahan apa? Menahan dari segala hal yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Pertama tentu sengaja makan dan minum. Jadi kalau makan minum sengaja, batal puasanya, dosa, nanti wajib diqadha. Tapi kalau makan dan minumnya tidak sengaja, baik itu karena lupa atau karena salah. Nanti kita akan bahas. Makannya ada 4. Ada makan lupa, ada makan salah. Kalau lupa al-aqlu nasiyan kata ulama. Kemudian al-aqlu jahilan, makan gak lupa tapi salah. Kemudian yang ketiga al-aqlul ma'dzur, makan yang sengaja tapi dibolehkan. Ada lagi makan al-aqlu ghair ma'dzur, ada makan yang sengaja tapi tidak dibolehkan. Ada 4, masing-masing hukumnya beda. Insya Allah kita akan bahas. Intinya pada hal puasa, orang makan minum batal, baik itu apapun yang masuk. Pokoknya yang penting bukan makan, yang penting masuk sebenarnya. Tapi identik yang masuk itu makan. Seperti orang yang misalnya diinfus, kan nggak makan minum, cuman makan sebenarnya cuma dari infus atau apapun itu. Jadi makan minum batal puasa. Kemudian sengaja muntah. Jadi yang batal itu sengaja muntah. Kalau muntah nggak batal. Jadi kalau muntah doang, emang karena tidak sengaja. Kan ada orang yang muntah karena masuk angin, biasa.
malamnya begadang, ronda begitu, Ramadan, atau lagi emang dapat kebagian jadwal manggilin orang sahur, takut nggak bisa bangun, di akhirnya begadang, masuk angin, pagi pusing muntah, nggak batal puasanya. Kenapa? Tidak disengaja. Yang sengaja muntah itu emang karena disengajai muntah. Dulu pernah lihat gak ada budaya sekitar tahun 2000 berapa tuh, perempuan diet makan habis itu langsung dimuntahin. Itu di Eropa gitu. Makan tapi langsung dimuntahin lagi. Buat apa? Biar kenyang doang tapi gak bikin gemuk. Orang punya duit, otak ada tapi gak kepake itu. Udah makan dimuntahin, diojok-ojok tuh, kan gitu kan. Sekitar tahun 2010-an ke atas itu ada budaya di Eropa seperti itu. Jadi itu namanya muntah dengan sengaja. Tapi kalau tidak sengaja muntah ya nggak batal puasanya. Kemudian ada lagi jima walau tanpa inzal. Jima walau tanpa inzal, bergaul dengan istri walau tanpa inzal. Inzal itu artinya tidak keluar air mani. Intinya bertemu dua khitan, batal puasanya. Nah kalau inzalnya, kalau jimanya beda lagi hukumannya, lebih berat. Kafaratnya bebasin budak. Kalau nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa memberi makan 60 orang miskin. Itu jima. Jadi jima dengan batalin puasa yang lain beda hukumnya. Kalau jima dengan istri semua sepakat, hukumannya kafarat. 1 hari dia jima, maka hukumannya kafarat 3 ini. Boleh yang pertama apa? Bebasin budak. Dan ini urutannya nurut, gak boleh milih. Jadi kata jumhur ulama selain mazhab Imam Abu Hanifah, 3 ini nurut, harus diikuti. Pertama apa? Pertama bebasin budak. Kalau nggak mampu bebasin budak atau budaknya nggak ada, baru yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau 2 bulan berturut-turut nggak bisa, udah tua kali, atau memang karena tinggal di negara yang cukup panas atau bagaimana, maka ganti yang ketiga, ngasih makan 60 orang miskin gitu. Ini 3 ini dari mana? Dalam hadis Nabi dikatakan demikian. Jadi dulu ini cerita yang masyhur sekali. Ada orang datang kepada Nabi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sambil nangis, sambil ngerengek, sambil sambil nahan malu, sambil nahan nangis. Kata dia, ya Rasulullah, halak. Ya Rasul, halak tu ya Rasulullah. Ya Rasul, hancur nih hidup saya. Hancur ya Rasul. Hancur kenapa? Hancur Rasul, hancur kenapa? Kemarin tuh Rasul. Kemarin kenapa? Saya gaulin istri saya. Gaul sama istri? Iya Rasul. Ingat kalau itu Ramadan? Ingat. Tahu kalau itu dosa? Ngerti banget Rasul. Kok masih kenapa masih dilakuin? Ya, udah depan mata Rasul. Nanggung gitu. Udah depan mata nanggung. Maka kata Nabi Muhammad, kata ulama, kalau lagi puasa jauh-jauhin syahwat yang mubah. Dekat istri, main sama istri boleh, yang penting kan gak sampai jima. Cuma yang kayak gitu dijauhin, takutnya ngerembet kemana-mana. Apalagi kalau pengantin baru, umur 26, 27, 28 baru nikah tanggal 28 Sya'ban, 29 Sya'ban hilal kelihatan, Ramadan mas, musibah. Maka dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dikatakan, dulu ada orang datang ke Nabi Rasulullah, ayu syai'in law qabbaltu zawjati. Gimana kalau saya tuh nyium istri saya? Anak muda. Kata Rasul, jangan, puasa kamu batal. Kemudian datang lagi ada orang tua, ya Rasul, ayu syai'in law qabbaltu zawjati. Orangnya udah tua, udah 70-an ke atas lah. Rasul, kalau saya nyium istri saya gimana? Ya nggak apa-apa lah, kata Rasul. Ada 2 orang datang ke Rasul, tanya sama, jawabannya beda. Kemudian ditanya sama Sayyidah Aisyah atau Ummu Salamah, ya Rasul, kok jawabannya beda? Kalau anak muda itu tegangannya tinggi, ibarat mobil tuh, mobil baru tuh, baru kepencet aja udah responsifnya udah tinggi banget, langsung ngaji. Orang tua, kata Nabi, yang melakukan irbah. Orang tua tuh yang melakukan irbahu, dia bisa kontrol syahwatnya. Dia mau cium tuh istrinya 70 kali juga gak ada masalah.
udah tua, tegangannya udah lambat. Itu ibarat mobil kudu dikecat, nginjaknya tuh kudu kencang. Walaupun tuh mobil build up, tapi kalau udah tua kan juga sama, responnya kurang responsif. Jadi yang tua kata Nabi nggak apa-apa. Nah, padahal kalau yang muda, dia mulut nyium, tangan kemana-mana. Kalau tangan udah kemana-mana, bisa kemana-mana juga tuh. Maka kata Nabi yang muda jangan. Jadi artinya bukan ciumannya yang batalin puasa, tapi efek dari perciuman itu apakah menimbulkan pekerjaan yang lain atau tidak. Kalau memang anak muda bisa jaga syahwatnya nggak ada masalah. Tapi kan jarang. Jadi itu kata Nabi, ya Rasul halal tuh ya, saya hancur nih Rasul, kenapa? Jama'atu ahli nahar Ramadan. Kemarin saya gauli istri saya. Ingat kalau itu Ramadan, ingat Rasul, dosa tahu Rasul, tapi kok masih dikerjain? Ya itu apa? Ya begitu. Terus gimana ya Rasul? Ya udah kalau gitu, karena udah jima, hukumannya apa? Bebasin budak lah gitu. Ya orang tua ngeluh lagi, ya Rasul, emang gak lihat saya kayak gimana gitu. Dia mau bebasin budak kayak gimana? Saya juga baru dibebasin kemarin. Dulu mantan budak baru dibebasin, ini 2 mantan budak baru dibebasin, masih miskin, gak punya apa-apa. Rasul kemudian tabassam, Rasul senyum. Untung nabinya Rasul gitu ya. Kalau yang saya ditanya tuh saya nggak senyumin. Bebasin budak? Ya Rasul, saya paling miskin gitu. Udah miskin jima lagi gitu. Enak kan dicakar mukanya tuh. Terus apa kata Rasul? Ya udah, puasa 2 bulan berturut-turut. Rasul, emang gak ngeliat awak saya kayak gimana nih? Kurus kayak gini, udah tua, istri saya juga sama gitu. Kan kebangetan nih, gak mampu puasa 2 bulan tapi jima mau gitu. Kata Rasul, ya udah, senyum lagi. Kemudian kata, kalau nggak bisa bebasin budak, nggak bisa ngasih makan, nggak bisa nggak bisa 2 bulan berturut-turut puasa, ngasih makan 60 orang miskin. Ngasih makan 60 orang miskin. Wah, apa kata si yang orang tadi ini? Kata, ya Rasul, di kampung saya yang paling miskin itu saya. Di kampung saya yang paling miskin saya. Jangan ngasih 60 miskin. Anak istri saya juga kan biasa puasa Senin Kamis gitu mah. 3 hari tiap bulan kita puasa. Ya emang karena nggak ada makanan, nggak ada uang, makanya kita nggak mampu ngasih 60 miskin. Nabi kemudian tersenyum. Masuk ke rumah, dia ambil seganceng kurma, satu kalau bahasa Indonesianya 1 ganceng kan, dikasih atim ahlak, kalau gitu kasih makan keluarga kamu. Nah dari sini kemudian ulama mengatakan, jumhur ulama mengatakan ini artinya ngurut. Kalau ada yang jima di bulan Ramadan, maka hukumannya kafarat ini. Pertama, dia bebasin budak. Kalau tidak mampu bebasin budak, budaknya nggak ada atau uangnya nggak punya. Yang kedua, dia puasa 2 bulan berturut-turut. Dan berturut-turut itu kata ulama mazhab Syafi'i harus menjadi syarat. Artinya kalau puasa 2 bulan berturut-turut nggak boleh terpotong. Tanggal 1 sampai tanggal 6 bisa puasa, hari ke-7 dia batal, diulang lagi dari pertama. Itu kata mazhab Imam Syafi'i. Kalau nggak bisa juga puasa 2 bulan berturut-turut, maka bebas kasih makan 60 orang miskin. Tapi kata mazhab Imam Abu Hanifah enggak mesti ngurut. Ini boleh milih. Dari 3 ini pilih mana yang paling enak buat kamu. Jadi dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kafarat ini bukan urutan, tapi pilihan. Orang boleh milih bebasin budak, boleh dia puasa 2 bulan berturut-turut, boleh juga dia ngasih makan 60 orang miskin. Tergantung mau ngambil yang mana. Maka dulu ceritanya, ketika ada seorang ulama Hanafi yang menjadi qadhi, menjadi hakim, salah satu raja atau salah satu keluarga raja ketahuan berjima dengan salah satu istrinya di siang Ramadan. Datang ke ulama tersebut, hukum alaiya, gimana nih fatwa ente buat saya? Saya kemarin habis gaulin istri saya. Istri yang mana? Istri yang kesekian. Raja kan istrinya banyak. Istri kesekian. Si ulama mikir-mikir, nih kalau dihukumin harus bebasin budak, enteng banget. Raja duitnya banyak, jangan 1 budak, 60 budak 1 hari bisa dibebasin. Maka kata ulama Hanafi, gini aja mas, sampean ini punya uang banyak, kalau bebasin budak gampang.
mudah, nggak ada efek jeraknya. Kata ulama, kata Nabi, ya bebasin apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut? Iya, puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian disodorin setelah keluar itu hakim, dan setelah keluar itu sultan, raja, muridnya datang ke qadhi yang tadi. Ustaz, kok antum bilang puasa 2 bulan berturut-turut? Kan mestinya ngurut dari awal. Enggak, kata ulama ini, dalam mazhab kami ini bukan urutan, tapi takhir. Jadi dalam kalimat Nabi yang dikatakan oleh orang yang berjima di siang hari Ramadan dengan kalimat au dalam bahasa Arab artinya litakhir, untuk pilihan. Jadi boleh milih yang mana aja. Saya qadhi, saya tahu mana yang buat efek jerah buat si raja, kata ulama itu. Kalau sudah bebasin budak gampang, uangnya banyak, budaknya di mana-mana. Bisa dia bebasin budak, jangan 100 budak pun bisa. Tapi kalau ngasih 60 miskin juga gampang, duitnya banyak, nggak ada efek jerahnya. Ntar dimainin sama dia bebasin budak hari ini, besok jima lagi sama istrinya. Dia bebasin budak lagi, dia jima lagi sama istrinya. Mana yang bikin efek jerah? Puasa 2 bulan berturut-turut. Itu kata ulama Hanafiyah. Itu kalau jima dengan istri, walaupun tidak keluar air mani. Kemudian sengaja keluar air mani. Nah, sengaja keluar air mani, nggak gaul dia sama istrinya, nggak berhubungan sama istrinya, tapi dia sengaja melakukan sesuatu yang mengeluarkan air mani dari maluannya. Ya kan bisa macam-macam, bisa nonton video porno misalnya, kemudian lagi iseng dia main ke tembok gitu kan, gesek gitu. Ya bisa aja, namanya orang tertinggi nafsunya. Maka dari itu kata ulama, jauhi syahwat mubah, jauhi istri kita halal, boleh dipegang, boleh dicium, yang penting nggak gaul. Cuman kan kadang-kadang dari situ bisa kemana-mana, maka jauhi itu. Nonton video porno jauhin, mikir macam-macam jauhin. Apalagi ngintip, kalau ada yang masih ngintip gitu. Tahu zaman sekarang masih ada gak kayak ngintip gitu, lewat video, lewat apa, nggak boleh, jangan. Maka perbanyak ketika Ramadan baca Quran. Orang kan kelakuan itu tergantung apa yang ada isinya. Artinya begini kan, pengetahuan umum, kalau teko isinya teh, minum teh. Orang banyak Al-Quran bacanya, insya Allah yang keluar juga baik. Tapi kalau dalam dirinya ngelihat yang macam-macam, zikirnya jarang, sholatnya pelan mulu, sholat malam nggak pernah, baca Quran malas, iya keluarnya gitu ya tonton. Kalau keluar dia tonton begitu, ya begitu juga hasilnya. Maka ketika Ramadan, manfaatkan waktu kita. Ini kan Ramadan enak, kalau apalagi kalau nongkrong di masjid, kiri ada yang ibadah, kanan ada yang baca Quran, depan ada yang lagi ngaji, belakang ada yang lagi sholat. Kan malu kalau mau ngapa-ngapain, akhirnya ikut baca Quran. Ketemu orang yang ngaji, ikut ngaji. Ketemu orang sholat, ikut sholat. Manfaatin hari-hari Ramadan itu. Maka kata ulama, kalau pengen dapat Lailatul Qadar, datang i'tikaf ke masjid. Walaupun sejatinya i'tikaf itu bukan syarat dapat Lailatul Qadar. Nggak ada syarat Lailatul Qadar harus i'tikaf, nggak ada. Syarat Lailatul Qadar itu ibadah. Yang namanya ibadah nggak mesti i'tikaf. Boleh di rumah, di kantor juga bisa, di tempat kerja bisa, di kamar bisa. Cuman kan kalau di kamar, di rumah sama di masjid hawanya beda. Kalau di masjid kan bawaannya mau ibadah terus. I'tikafnya saja udah ibadah. Ngadem di masjid kalau niat i'tikaf jadi ibadah. Gitu. Makanya kita nih kalau memang punya kebiasaan ngadem di masjid, biasanya niat i'tikaf. Ya, biasanya niat i'tikaf. Kalau di rumah kan hawanya udah beda. Ada TV, ada komputer, ada HP, ada laptop, ada anak, ada istri. Susah mau ibadah. Maka sulit dapat Lailatul Qadar kalau nggak didukung dengan suasana yang beribadah. Maka biar dapat Lailatul Qadar, datang ke masjid i'tikaf. Kalau nggak bisa, sediain satu kamar di rumah khusus untuk kita beribadah. Jadi itu. Nah, kemudian juga haid, nifas, dan juga murtad, hilang agama. Artinya keluar dari Islam ketika lagi puasa, maka otomatis puasanya batal. Nah, ini ada perbedaan makan dan minum. Pertama ada makan lupa, ada makan salah, ada makan sengaja dengan uzur, ada juga makan yang sengaja tanpa uzur. Makan lupa bagaimana?
Ya dia makan tapi tidak sadar, tidak sengaja, lupa. Seperti biasanya orang kalau hari-hari awal Ramadan itu kan masih kaget, awal Ramadannya belum nyampe. Masuk rumah biasa, tiap hari masuk rumah langsung ke dapur nyomot makanan. Biasa tiap hari kayak gitu. Masuk hari Ramadan hari pertama kayak biasa, nggak nyadar kalau itu Ramadan, lupa. Masuk rumah, assalamualaikum warahmatullahi, cium tangan anak, cium tangan istri, masuk ke dapur, makan, lupa. Nah, yang kayak gitu, apa hukumannya? Puasanya nggak batal. Kenapa? Karena makannya lupa. Kata Nabi Muhammad SAW, man akala wa syariba huwa shaim. Siapa yang makan dan minum sedangkan dia lagi puasa, tapi makannya itu karena lupa, fa innallaha at'amahu wa saqahu. Allah yang bikin dia makan, Allah yang bikin dia minum. Jadi nggak ada masalah. Batal puasanya? Enggak. Tapi wajib qadha nggak? Nggak wajib qadha juga, karena puasanya tidak batal. Dengan catatan lupa. Dan kalau lupa nggak nambah, gitu. Nggak nanggung. Baru lupa makan tempe doang, gitu. Kan salat tuh nggak ada airnya, gitu. Ya Allah bikin lupa lagi, biar dapat minumnya. Kemudian juga tidak dosa. Kenapa? Karena lupa. Dan juga tidak denda. Denda itu yang tadi, yang kafarat 3 hal itu tadi. Itu kalau makan lupa. Nah, makan salah mirip dengan makan lupa. Bedanya kalau salah sengaja. Sengaja mau makan tapi salah. Apa contohnya? Banyak. Lagi sahur misalnya, bangun sahur, lihat jam sih masih jam 4 gitu. Akhirnya dia sahur aja makan. Pas buka pintu rupanya orang udah pada beres sholat subuh di masjid gitu. Dari mana mas? Dari sholat subuh di masjid? Iya, emang udah subuh? Dari tadi. Nah saya baru sahur nih gitu. Ya jam rumahnya mati. Dia nggak sadar kalau jam rumahnya mati. Ya, artinya dia makan dengan sengaja tapi keliru, salah. Atau juga bisa saja orang yang mau buka puasa, ini yang sering terjadi, apalagi kalau buka bareng, buka bersama. Belum waktu maghrib udah makan. Ya bisa saja, lagi orang tuh kan kalau maghrib itu kan gembiranya minta ampun. Benar kata Nabi Liswa ini farhatan, orang yang suau itu dapat 2 kebahagiaan. Lagi buka puasa dengan kemudian yang kedua kebahagiaan ketika bertemu Tuhannya nanti di akhirat. Orang lagi puasa kan senang minta ampun, makanan depan dia, ya kan, ada minumannya. Udah siap-siap buka, lapar siap buka dengan azan, Allahu Akbar, langsung dimakan. Rupanya tuh HP temennya. Nah itu kan sengaja makan, tapi salah. Salahnya bukan karena salah disengaja, tapi keliru, tidak tahu waktu, gitu. Atau orang yang menyangka, gitu ya, tinggal di jauh, nggak ada TV, nggak ada radio, azan juga jauh masjid, gitu ya. Azannya jauh nggak kedengaran. Yakinnya sih ini masih sahurnya, masih gelap nih, belum subuh. Ternyata pas keluar, oh udah ada cahaya matahari. Oh berarti puasanya, berarti makannya makan salah, bukan lupa. Jadi kalau lupa tanpa sadar, kalau salah sadar tapi keliru, apa hukumannya? Puasanya batal. Kenapa puasanya batal? Karena rukun puasanya hancur. Salah satu rukun puasa imsak, nahan makan minum, dia makan, tapi kan salah, tapi makannya sengaja, maka batal puasanya. Tapi juga wajib qadha, karena dia batal dia juga wajib qadha, tapi tidak berdosa dan juga tidak ada denda. Kenapa tidak ada dosa? Karena diampuni karena kesalahannya tersebut, gitu ya. Ini makan salah dengan makan lupa beda. Tapi kata mazhab Imam Malik, makan lupa sama salah sama-sama batal. Jadi kalau dalam pandangan mazhab Imam Malik, nggak penting lupa, nggak penting salah, yang penting ada yang masuk nggak ke mulut, ada, ketelan nggak, ketelan, maka batal puasanya. Itu kata pandangan mazhab Imam Malik. Kalau jumhur ulama beda, antara lupa dengan salah beda. Jadi kalau lupa tidak batal, kenapa? Karena ada teks hadisnya tersebut tadi. Tapi kalau dia salah, batal dan tidak ada denda. Kemudian juga ya ini, makan sengaja tapi ada uzurnya. Contohnya apa? Ibu hamil, ibu menyusui, itu kan boleh nggak puasa. Dia makan ya makan aja, sengaja ya sengaja, tapi dia punya uzur. Kenapa? Karena dia ibu hamil, dia menyusui. Atau yang lagi musafir, sengaja makan batalin puasa, tapi boleh. Kenapa? Karena dia punya uzur. Apa uzurnya? Safar. Orang tua renta yang sudah tidak mampu puasa makan dengan sengaja, tapi tidak dosa.
Kenapa? Karena punya uzur. Ya, batal puasanya otomatis batal, tapi dia juga wajib qada dan tidak berdosa, tidak ada denda. Kenapa? Karena tidak ada tidak ada kesengajaan. Sengaja tapi dibolehkan. Ada lagi yang makan sengaja tapi gak ada uzurnya. Dia emang pengen batalin puasa aja. Banyak nih kayak orang kayak gini di pasar. Banyak nih orang ceplus yang merokok hasil di pangkalan ojek gitu kan. Nggak tahu dia belajar di mana tuh. Batal puasanya otomatis batal. Nggak ada uzur. Dia bukan ibu hamil, bukan ibu menyusui, dia nggak musafir, dia bukan orang tua rentan. Dia makan sengaja karena memang mau batalin puasa. Ini sama hukumnya seperti orang yang ninggalin sholat. Tinggal dilihat, kenapa nggak puasa? Orang sholat kan kenapa nggak sholat? Tahu nggak kalau puasa wajib? Tahu, ngerti kalau puasa wajib, yakin banget ngerti. Tapi kenapa kok nggak puasa? Ya males tak gitu, malas gitu. Sama seperti sholat, nggak kafir yang kayak gini. Sholat juga sama, ninggalin sholatnya kenapa? Yakin nggak? Kewajiban yakin. Tapi kenapa nggak sholat? Males. Ini nggak kafir. Tapi kalau mengingkari kewajiban puasa, mengingkari kewajiban sholat, bisa dihukumi kafir, tentu diminta tobat dulu. Yang kayak ini juga sama, dosa, batal puasanya otomatis, qada wajib, dia berdosa dan dapat denda, kata mazhab Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah. Dendanya sama seperti orang yang jima tadi. Yang jima itu kafarat 3, entah itu bebasin budak atau ngasih 2 bulan berturut-turut puasa, ngasih makan orang miskin. Makan minum juga sama. Kok bisa sama? Kata mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, kenapa kok sama? Karena Rasul mewajibkan memberikan sanksi kepada orang jima bukan karena jimanya, tapi karena dia telah mencederai kehormatan Ramadan. Dia menghancurkan kehormatan Ramadan, maka dendanya dia harus bayar kafarah. Begitu juga sama orang yang makan minum sengaja, dia sudah tidak punya kehormatan lagi terhadap Ramadan. Kehormatan Ramadan sudah diinjak-injak olehnya, sudah dihancurkan, sudah tidak ada wibawa Ramadan lagi di hadapan dia. Maka sama seperti orang jima dengan suami atau dengan istri. Dia bukan karena jimanya, tapi karena mencederai kehormatan Ramadan. Karena mencederai kehormatan Ramadan. Orang yang mencederai kehormatan Ramadan, hukumnya denda. Ini kata mazhab Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah. Tapi kalau kata mazhab Imam Syafi'i enggak. Yang dapat denda itu cuman orang yang jima saja. Dia enggak jima, ya batal puasanya dan berdosa. Tentukan kadar dosa orang beda-beda. Kadar dosa orang beda-beda. Orang yang ninggalin puasa karena sengaja, sambil membangkang, sambil males-malesan, beda sama orang yang memang belum belajar ninggalin puasa, tapi kan memang belum dapat ilmu. Sama lah seperti itu. Artinya kadar dosanya berbeda-beda. Ini tentang makan minum. Ada lupa, ada salah, ada sengaja, ada dosa. Nah, kemudian ada ini dispensasi. Kalau sebelumnya kita ini sesuatu yang dianggap membatalkan tapi sejatinya tidak batalin puasa. Pertama, apa? Mimpi basah nggak batal puasa. Mimpi basah nggak batal puasa. Jadi mimpi basah itu ya nggak usah jelasin ya, ngerti kan? Semuanya udah paham mimpi basah nggak batal. Maka itu juga tadi ulama membedakan keluar air mani dengan kelakuan aktif atau tidak. Kalau dengan perlakuan aktif ada gerakannya, ada prosesnya, sengaja untuk mengeluarkan batal. Tapi kalau keluar karena fantasi, tanpa ada gerakan, tanpa ada sentuhan, nggak batal. Seperti orang yang mimpi. Seperti orang yang mimpi, kata Nabi Muhammad SAW, 3 hal yang tidak membuat orang batal puasa. Pertama, bau bekam, muntah, dan juga ihtilam. Ihtilam itu mimpi keluar air mani. Jadi keluar karena memang fantasi. Begitu juga orang, kalau memang keluarnya tanpa ada proses tangan, tanpa ada proses aktif, sama seperti orang yang keluar karena mimpi. Lagi jalan, tiba-tiba melihat perempuan. Wah, emang dasar orangnya gampang kesetrum, ngelihat dong udah keluar. Nah itu gak batal. Kenapa? Tidak ada proses aktif. Kecuali sambil melihat, sambil gesek-gesek mana gitu. Nah itu ada prosesnya namanya, batal. Tapi tiba-tiba karena fantasi tok begitu, itu sama seperti orang mimpi. Maka kalau siang-siang tidur kemudian mimpi basah, nggak batal puasanya. Puasanya nggak batal, tetap lanjutin puasa. Kenapa yang batalin puasa itu yang sengaja keluar air mani.
Kemudian selanjutnya bersiwak. Bersiwak tidak membatalkan puasa. Kalau sekarang ya sikat gigi. Boleh sikat gigi habis subuh, boleh. Pagi jam 10 boleh, boleh. Jam 11 boleh, boleh. Yang makruh itu setelah lewat zuhur. Kalau sebelum zuhur masih boleh. Cuman jangan serius-serius amat sikat giginya. Nyantai aja. Takutnya ada yang masuk. Bukan cuma odol, sikat giginya bisa masuk. Saking seriusnya, saking mau saking bisa biar wangi mulutnya gitu. Jadi bersiwak sama, gosok gigi juga sama. Boleh bersiwak, boleh. Ba'da subuh boleh, pagi boleh, menjelang duha boleh, sebelum duha, habis duha juga boleh. Yang penting jangan sampai setelah zuhur. Kalau setelah zuhur makruh. Kalau makruh dikhawatirkan bisa batalin puasa. Mandi dan berenang gitu. Mandi dan berenang juga sesuatu yang batalin puasa. Batal puasa kalau mandinya sambil minum, berenangnya sambil minum. Atau beberapa ulama mengatakan salah satu yang batalkan puasa ketika mandi, dia buang kentut ketika mandi. Kok buang kentut ketika mandi batal? Iya, karena ada manfaat yang terbuka. Manfaat itu lubang. Jadi dalam pandangan ulama Syafi'i ada 7 lubang yang harus dijaga ketika kita puasa. Ada 7 lubang yang harus dijaga ketika puasa dan nggak boleh gampang terbuka. Pertama, lubang telinga, 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, 4. Kelima, lubang mulut, 6 dan 7 lubang kemaluan depan dan belakang. Jadi 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut, 5. 7-nya 2 lubang kemaluan depan belakang. Itu yang kalau kemasukan sesuatu batal puasanya. Tetes obat, kemudian apalagi itu termasuk yang batal. Tapi kalau sesuatu yang masuk dalam tubuh tapi bukan melalui lubang itu tidak ada masalah begitu. Ya, seperti dan tidak sengaja begitu ya, seperti angin gitu. Ini kan masuk juga, cuman kan nggak sengaja. Jadi itu mandi dan berenang tidak batal puasa. Saat kalau lemes gimana gitu? Ya wudhu aja Saat. Ya wudhu, cuman kumur-kumurnya jangan berlebihan. Dan jangan korupsi juga. Dia kumur-kumur 2 kali, yang keluar sekali doang. Kalau nggak bisa wudhu saat masih tetap lemes, gimana? Ya main ke Carrefour aja dah. Numpang adem. Biasa orang kalau adem kan nggak batal puasanya. Jadi seger. Main ke Carrefour aja. Kemudian copot gigi tidak batal. Ini kan dulu ada nih sebagian masyarakat kalau copot gigi batal bos. Enggak ada hubungannya copot gigi, nggak ada hubungan sama batal puasa. Junub di pagi hari Ramadan ini juga tidak batal puasa. Ustaz, ada hadisnya, ada hadisnya kata Nabi, man asbaha junuban fala siyama lahu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Siapa yang bangun pagi dalam keadaan junub, fala siyama lahu, dia nggak boleh puasa, nggak dapat puasa hari itu nggak sah, batal. Tapi hadis ini walaupun sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis ini sudah dihapus ketentuannya, mansuh. Kenapa hadis ini ada? Karena zaman dulu ketika puasa itu bergaul dengan istri bukan cuma siang dilarang, tapi juga malam dilarang. Dulu awal-awal puasa disyariatkan itu bergaul dengan istri dilarang siang malam dilarang. Maka dulu ketika sahabat lagi pada ngumpul di Masjid Nabawi, lagi kongko dia, ada yang nyeletuk, gua semalam gak kuat loh. Gak kuat kenapa? Jadi juga gua sama bini gua. Jadi cuma yang pojok nyautin, iya gua juga tuh jadi semalam. Yang lain nyautin lagi, gua juga tuh semalam tuh. Rupanya banyak yang gak kuat ya. Iya. Maka kata lapori kepada Nabi Muhammad SAW, langsung turun, uhillat lakum lailatas siyami rafath. Dihalalkan bagi kamu malam-malam Ramadan itu bergaul dengan istri kalian. Alimallahu annakum takhtanuna anfusakum. Allah tahu kamu mengkhianati diri kamu sendiri. Alimallahu annakum takhtanuna anfusakum. Turun perintah nggak boleh gaul siang malam. Allah tahu kamu mengkhianati diri sendiri. Kamu bilang mampu, ternyata kamu nggak mampu. Alimallahu annakum takhtanuna anfusakum. Allah tahu kalian mengkhianati diri kalian. Bilang mampu, tapi nggak mampu. Malam akhirnya kejadian juga. Afallahu ankum amma salam. Allah ampuni yang itu. Bahkan bukan cuma sahabat biasa,
Dalam riwayat Imam Ibnu Jarir At-Tabari, di tafsir At-Tabari ada riwayat mengatakan bahwa Sayyidina Umar pun melakukan itu. Sayyidina Umar bin Khattab juga bergaul dengan istrinya di malam hari Ramadan. Kemudian turun ayat ini menjadi penghapus kesalahan para sahabat yang lalu, maka dihapuskan juga dosanya. Dihapuskan juga ketentuan harus qada, nggak apa-apa, nggak dapat dosa, puasanya nggak batal. Jadi dulu hadis ini ada sebelum ayat itu turun. Ayat 187 surat Al-Baqarah. Wahillat lakum lailatas siyam. Kata Nabi, siapa yang bangun dalam keadaan junub, puasanya nggak sah. Kenapa puasanya nggak sah? Di malam dia udah batalin. Malam dia sudah melanggar ketentuan Allah, bergaul dengan istri. Sekarang bergaul dengan istri boleh malam, siangnya nggak boleh. Ya nggak boleh cuma siang. Jadi kalau malam boleh. Bangun dalam keadaan junub tetap wajib puasa. Yang penting gaulnya sebelum subuh. Kalau gaulnya sudah lewat subuh, itu kena denda. Maka kalau mau gaul juga lihat-lihat, kalau mau nyampur, lihat-lihat jam berapa gitu. Jangan jam sahur dia gaul. Takutnya kelewatan, kebablasan, udah subuh dia masih nyari lubang, nggak ketemu. Akhirnya pas ketemu lewat subuh, kejadian, maka dapat kafarah. Maka boleh malam hari silahkan, habis taraweh gitu. Ini udah pada kawin apa belum jemaah? Saya ngomong enak banget jadi. Pokoknya itu. Jadi dulu hadis ini ada, kenapa? Karena zaman dulu jima dengan istri bukan cuma siang, malam juga nggak boleh. Dan untungnya kemudian ayat turun. Akhirnya malamnya boleh, siangnya nggak boleh. Kalau siang malam nggak boleh, 30 hari nggak boleh. Wah, banyak tuh yang akhirnya jajan lagi gitu. Kemudian juga muntah nggak apa-apa. Yang tadi sudah disebutin, yang batal itu kalau sengaja muntah. Kata Nabi Muhammad SAW, man dara'ahul qai'u falaysa alaihi qada. Yang muntah tidak perlu mengqada, tetapi yang sengaja muntah wajib qada. Jadi yang sengaja muntah tadi itu makan, dikorek-korek lagi, diojok-ojok lagi, muntah, batal puasanya. Nah ini kemudian ada dispensasi. Dispensasi itu keringanan bagi mereka yang tidak berpuasa. Pertama, ini kata Al-Baqarah kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 184, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Bagi siapa yang melakukan perjalanan atau dalam keadaan sakit, dia qada nanti di hari setelah dia sehat atau di hari ketika dia sudah tidak musafir lagi. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan yang berat untuk berpuasa nggak mampu bayar fidyah. Dari sini ada 3 orang. Ayat yang tadi itu menyebutkan cuma 3 orang yang dapat dispensasi boleh nggak puasa, dan apa konsekuensi gantinya. Pertama, orang sakit, orang yang bepergian, dan juga orang yang tidak mampu. Sakit yang gimana yang boleh tidak berpuasa? Pertama, kalau dia sakit dan dia puasa, sakitnya makin parah. Dia sakit, kata dokter, bapak kalau nanti puasa sakitnya makin parah, mendingan jangan puasa. Itu. Atau juga sakitnya nggak makin parah, cuma sembuhnya makin lama. Sembuhnya makin lama. Kata dokter, pak kalau nggak puasa, insya Allah 3 hari, 4 hari sembuh, ya, seminggu lah. Cuma kalau bapak puasa ini bisa jadi lama, bisa jadi 5 hari. Itu jadi sakit yang boleh orang tidak puasa itu 2. Kalau dia sakit sembuhnya makin lama atau sakitnya makin parah. Itu kan biasa penyakit dalam, penyakit berat gitu ya. Kalau penyakit luar mah nggak ada hubungannya gitu. Pusing, sakit gigi gitu ya, apalagi korengan, cantengan tuh nggak ada hubungannya. Sakit hati juga nggak ada hubungannya sama puasa. Sakit hati tetap wajib puasa, nggak ada urusan tuh hati sakit atau kagak. Kecuali jiwanya yang sakit, gila, orang gila nggak wajib puasa. Kemudian yang bepergian, dengan catatan bepergiannya bepergian mubah. Motivasi dia melakukan perjalanan itu sesuatu yang mubah. Seperti apa? Pulang kampung, atau cuma sekedar jalan-jalan, capek kerja mau jalan-jalan gitu. Atau mungkin apa? Nganterin apa namanya? Kurir karena terlalu jauh gitu. Atau juga bisa saja karena menuntut ilmu, itu kan justru jadi ibadah. Umroh ibadah, nuntut ilmu ibadah, kerja jadi ibadah. Artinya yang boleh, intinya itu bukan maksiat. Kalaupun dia hanya cuma jalan-jalan, itu kan sesuatu yang boleh, nggak ada masalah.
Tapi kalau melakukan perjalanan dengan tujuan maksiat, maka nggak ada keringanan, boleh nggak puasa. Kayak apa melakukan perjalanan maksiat? Apa tuh? Ya jalannya ke Lampung misalnya, mau khusus begal gitu. Maksiat. Tapi kan nggak ada orang yang mau begal mikirin puasa gitu. Cuman ini ulama ngatur, katanya kalau musafirnya boleh, maka boleh. Tapi kalau musafirnya maksiat, dia safar mau nyolong, safar mau judi, datang ke Malaysia tuh, itu kan ada tuh satu pulau di Malaysia yang memang khusus untuk penjudi maksiat, maka nggak boleh, nggak dapat puasa. Jadi itu. Kemudian juga musafirnya tujuannya sudah lebih dari 89 km yang kita kemarin sudah bahas. Dan juga itu yang penting, bahwa yang namanya musafir itu harus keluar rumah. Nggak boleh jadi cuma diem aja di sini cuma niat. Jadi yang disebut musafir sudah keluar rumah, dan pertama tentu harus sudah punya niat. Emang ada satu orang yang musafir nggak punya niat? Ada. Dia tidur, pas bangun toto udah di Cirebon. Dia tidur di mobil box rupanya. Nggak niat mau ke Cirebon, toto bangun. Itu kan nggak niat. Jadi niat keluar dari rumah dan jaraknya 89 km. Atau tidak mampu itu pertama orang tua renta. Orang yang sudah umur 80-an, 90-an, itu kan sudah tua, sudah nggak mampu lagi puasa. Kalau ditanya, nenek bisa puasa? Bisa. Kuat emang? Kuat. Kuatnya sampai jam berapa? Ya sampai jam 6 pagi doang sih gitu. Nggak mampu tuh. Atau juga dia tidak mampu karena dia punya penyakit yang kesembuhannya tidak diharapkan. Sakitnya menahun, tidak diharapkan sembuh. Maksudnya kesembuhannya itu tidak punya kemungkinan sembuh tuh. Setiap hari harus kebergantungan kepada obat. Setiap hari harus ada oksigen. Setiap jam harus minum pil ini. Setiap jam harus minum sirup ini. Pokoknya dia ketergantungan sama obat. Makanya seperti itu termasuk golongan orang tidak mampu berpuasa. Kalaupun ditunggu biar sembuh, lama, susah, dan memang tidak mungkin. Ada beberapa penyakit yang seperti itu. Apa konsekuensi gantinya? Pertama, kalau dia sakit dan berpergian, gantinya dia qadha. Kemudian kalau dia tua atau sudah sakit yang sembuhnya tidak diharapkan, bayar fidyah, gitu kan. Kalau orang tua suruh qadha, kapan qadhanya? Gak bisa. Ntar nenek habis Ramadan qadha ya. Ya, kalau bisa gitu. Kan gak bisa nih. Penyusup juga termasuk orang yang punya penyakit yang gak diharapkan sembuhnya. Susah mau harus bisa nunggu qadha. Jadi defaultnya itu qadha sebenarnya. Defaultnya qadha, tapi ketika dia sudah tidak diharapkan lagi untuk bisa qadha, ganti jadi fidyah gitu. Nah sekarang tinggal wanita hamil dan ibu menyusui. Dalam hadisnya tidak, dalam ayat tadi tidak dijelaskan. Yang dijelaskan cuma orang musafir, sakit, orang tidak mampu. Ini dan tidak mampu. Kemudian dijelaskan oleh hadis sahabat Ibnu Abbas bahwa itu untuk orang tua renta. Ibu hamil dan menyusui tidak masuk dalam 3 ibu. Maka ulama berselisih, ibu hamil dan menyusui itu gimana? Ada pendapat pertama, ibu hamil itu bayar qadha saja. Itu pendapat mazhab Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah. Katanya di qadha saja, sama seperti orang sakit, orang musafir. Tapi kemudian ada pendapat kedua, ini pendapat sahabat Ibnu Abbas dan juga sahabat Ibnu Umar, mengatakan kalau orang hamil dan ibu menyusui itu sama seperti orang tua renta, tidak mampu berpuasa, maka cukup bayar fidyah. Tapi kata mazhab Imam Syafi'i, ibu hamil dan menyusui tidak masuk kemana-mana. Dia orang sakit bukan, dia musafir nggak kemana-mana. Orang tua renta dia masih pada muda. Maka harus gimana orang ibu hamil dan menyusui? Kata mazhab Imam Syafi'i, dia bayar dua-duanya. Dia bayar qadha juga, dia bayar fidyah juga. Jadi kata mazhab Imam Syafi'i lebih biar aman, biar nyaman, biar nggak mikirin, dua-duanya, qadha juga, bayar fidyah juga. Tapi sebenarnya dari 3 pendapat ini menjadi rahmat bagi kita, menjadi solusi. Ada 3 pendapat ini menjadi solusi buat kita. Boleh kita memakai yang fidyah saja, nggak ada masalah. Atau mungkin lebih nyaman dengan qadha saja, nggak ada masalah. Atau biar plong, biar nggak mikirin macam-macam, bayar juga, qadha juga. Pendapat mazhab Imam Syafi'i. Cuman kan kalau perempuan kita ini emang agak repot ya. Dia tahun ini dia hamil, tahun depan dia nyusuin, tahun depan lagi dia hamil lagi, tahun depan lagi dia nyusuin lagi.
nggak ada waktu buat dia qada Ramadan. Maka mungkin pendapat sahabat Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar cocok nih buat perempuan-perempuan nggak di sini. Kalau di sini kan pada rajin puasa, perempuannya juga rajin puasa. Itu orang situ dekat rumah sakit Siloam, kesinian dikit tuh. Padahal jadi itu dispensasi yang diberikan bagi orang yang tidak mampu puasa. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kita tutup, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Dan ini pertemuan terakhir saya sebelum kita masuk bulan Ramadan. Artinya nanti insya Allah sudah tidak ada lagi materi fikih kecuali setelah Ramadan. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Ada, silahkan. Nunda mandi hadasnya gimana Ustaz? Kalau mimpi basahnya subuh tapi nundanya mandi hadasnya habis subuh? Iya, nunda mandi hadas itu tidak ada kaitannya dengan puasa. Puasa itu subuh datang wajib nahan makan minum. Sahur nggak sahur tetap wajib walaupun dia junub. Jadi nundanya mandi itu hubungannya dengan sholat subuh, kewajiban sholat subuh. Karena dia sudah wajib sholat subuh, maka harus cepat mandi. Kalau dia nunda mandi janabah, berarti kan dia nunda sholat subuh. Nunda sholat subuh dengan tanpa alasan, bahkan kalau sampai keluar waktunya kan bisa berdosa. Jadi kalau puasanya nggak ada masalah. Jadi dia masalahnya sibuk dari kerja si malam, ketemu istri jam 3, nyampur dengan istri jam 3, saking capek kemudian bangunnya jam 7. Puasa tetap wajib. Puasa cuma dia dosa karena ninggalin sholat subuhnya. Jadi itu. Ada lagi? Ustaz. Ya. Betul. Tadi yang kalau orang tua yang sudah tidak mampu puasa itu membayar fidyah. Nah itu ada standarnya nggak membayar fidyah? Bayar fidyah itu 1 mud makanan pokok mentah, tergantung daerahnya. Kalau Indonesia kan makanan pokoknya beras. Jadi bayar 1 mud untuk 1 miskin 1 hari. Ninggalin 15 hari Ramadan berarti bayar 15 mud kepada 15 orang miskin. 1 mud itu berapa? 1 mud itu 0,68 liter. 0,8. Jadi nggak nyampe 1 liter tuh 1 mud. Jadi ya kalau mau digenapin ya 1 liter. 1 liter buat orang miskin. Boleh mentah, boleh. Mateng boleh, boleh. Kalau mateng kan 1 liter tuh bisa jadi 3-4 piring. Jadi kalau mateng sesuai. Jadi kalau mateng ngasih 1 piring itu bukan 1 mud tuh. Bukan 1 mud. Jadi 1 mud tuh mentahnya itu. Kalau dimatengin itu kan bisa 3-4 piring gitu. Dan kalau mau dikonversi dengan uang boleh, boleh. Sesuai dengan harga yang kita makan. Orang tua kita yang sudah tua bayar fidyah itu makannya beras berapa? Yang seliter 12.000, apa yang 10.000, apa yang 15.000. Maka bayar sesuai dengan beras yang dia makan. Jangan makannya yang 12.000, fidyahnya yang 6.000 gitu. Tuh 6.000 kan beras yang coklat tuh. Kalau udah matang warnanya agak hitam, baunya juga gak enak. Orang lapar jadi kenyang tuh nyium baunya. Gak enak. Jadi itu, boleh gak orang tua saya 15 hari gak puasa, 15 hari buat saya kasih 1 miskin boleh? Boleh. 15 mud untuk 1 miskin boleh. Tapi tetap kata ulama, afdolnya 15 mud buat 15 miskin, satu-satu. Biar ada silaturahminya, biar memang nyampe tujuan syariatnya, ngasih makan orang miskin. Itu. Ya. Kalau yang mens tapi masuk ibu hamil menyusui sama. Iya, kalau mens ya beda. Orang mens sama seperti yang ini, yang tidak wajib berpuasa, wajibnya qadha. Wajibnya qadha. Kan dulu Sayyidah Aisyah pernah nanya, ya Rasul, kita lagi puasa, kalau mens gimana? Kata Nabi, kemudian bilang sama Sayyidah Aisyah, kemudian Sayyidah Aisyah ngomong kepada para perempuan yang lain, kunna nu'maru bi qadha'is siyam wa la nu'maru bi qadha'is shalah. Kita diperintahkan buat qadha puasa, tapi kita tidak diperintahkan untuk mengqadha shalah. Jadi kalau wanita haid dan nifas, jadi qadha puasa. Jadi dia wajib qadha puasa. Ada yang jelasin ini ada yang kena kafarat itu siapa? Yang belum jima itu. Iya. Suaminya atau istrinya? Oh iya. Atau dua-duanya? Jadi kalau dalam pandangan yang kena kafarat jima di siang hari dengan suami istri, yang kena kafarat dan berkafarat itu siapa? Suaminya doang? Apa istrinya juga? Kalau dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i yang kena kafarat itu suaminya aja.
Jadi senangnya bareng, susahnya sendirian. Itu dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, yang kena kafarat suaminya doang. Kok bisa gitu? Karena teks hadis yang ada memang seperti itu. Nabi nyuruh. Jadi kalimatnya tuh sumus syahraini mutatabi'an. Itu kalimat perintahnya untuk si fulan yang datang ke Nabi itu. Nabi itu kan dalam kaidah usul fikih ada istilah ta'khirul bayan an waqtil hajah mamnu. Menunda penjelasan sedangkan orang sedang butuh itu bukan sifatnya Nabi. Ini orang lagi butuh penjelasan, apa kewajiban saya? Nabi ngomong gitu, berarti itu kewajibannya. Dan Nabi nggak ngomong sum anta wa zawjuka, ente sama istri kamu puasa 2 bulan. Enggak, tapi Nabi ngomong cuma 1 buat itu. Itu kata mazhab Imam Syafi'i, lakinya doang. Kalau kata mazhab yang lain, jumhur ulama semuanya. Itu yang disebut dengan dalalatul iqtida namanya. Kalau dalam bahasa usul itu apa istilahnya? Dalil yang otak sudah nyampe gitu. Otaknya sudah nyampe. Masa istri suaminya doang, istrinya kan juga sama-sama melakukan jima. Jadi itu dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i lakinya saja, dalam pandangan jumhur ulama dua-duanya harus bayar kafarat. Jadi suami dan nggak bisa ini ya, nggak bisa kolektif gitu. Kalau puasa kan 2 bulan berturut-turut. Wah, kalau gitu mamas sebulan, bapak sebulan ya. Nggak bisa. Ya mesti 2 bulan sama. Lakinya 2 bulan, istrinya juga 2 bulan. Nggak bisa kolektif tuh. Emang nggak bikin sih. Oke, ada lagi atau sudah? Ya. Ini kan lagi puasa. Nah, terus nanti kita mau sholat, terus kan kumur tuh. Tadinya nggak boleh, itu gimana itu hukumnya? Oh, takutnya ada ketelan gitu. Iya, jadi kata Nabi, balik fil istinthaki au fil madmadati illa an takuna shaiman. Kumur-kumur itu sunnah dalam berwudu. Sunnah berkumur-kumur dalam berwudu itu ya optimal. Jadi kalau kumur-kumur itu yang benar gitu, benar-benar serius gitu. Sampai bunyi kocokannya tuh kedengeran keluar. Tapi kata Nabi, illa an takuna shaiman. Kalau lagi puasa jangan berlebihan. Boleh kumur-kumur boleh, tapi jangan kayak biasa. Maksudnya yang biasa-biasa. Asal masuk ke mulut keluar lagi. Kalau berlebihan takutnya ada yang masuk. Jadi kumur-kumur boleh-boleh aja. Iya nggak boleh kalau berlebihan. Ada lagi tadi atau sudah? Ya. Iya, kalau perbedaan waktu, jadi default puasa ngikutin aturan puasa itu sendiri. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Jadi ngikutin sesuai kita ada di mana waktu itu. Kalau lagi bukanya lagi sahurnya di Indonesia, kemudian mau buka dia berangkat ke Jepang, itu kan mundur lagi tuh waktu tuh di jam 2 lagi. Dia berangkat di Indonesia jam 2, nyampe jam 2 lagi di Jepang. Nah, berarti tetap. Kenapa? Karena ketika di Jepang matahari ada nggak? Ada. Maksudnya belum terbenam kan? Defaultnya puasa selama matahari ada belum terbenam, ya dia tetap wajib puasa. Tapi kan dia punya keringanan untuk boleh nggak puasa karena dia musafir. Tapi pada